Oke anak-anak, selamat pagi ya. Berjumpa lagi dengan Mr. Yohan di sini. Nah, kali ini Mr. Yohan akan mengajak anak-anak bersama-sama untuk masuk di subtema 2 di tema 7, yaitu peristiwa kebangsaan seputar proklamasi. Nah, di sini kita akan belajar hal-hal yang berkaitan tentang peristiwa yang terjadi menjelang proklamasi Indonesia ya. Jadi kita juga belajar tentang nanti bagaimana cara mengelompokkan teks-teks narasi yang ada tema sejarahnya ya. Kita juga akan belajar tentang gerak tari ya. Jadi Mister harapkan dari tujuan pembelajaran itu anak-anak bisa menguasai setidaknya beberapa dari hal itu dan bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita langsung saja ya ke materi yang pertama, yaitu tentang muatan IPS yang Mister beri judul di sini atau di bukunya diberi judul peristiwa-peristiwa penting seputar proklamasi kemerdekaan. Nah, menjelang kemerdekaan Indonesia itu ada 3 peristiwa penting ya. Ada 3 nih. Yang pertama itu ada dibentuknya BPUPKI. Kemudian setelah BPUPKI bubar itu ada PPKI ya. Kemudian yang terakhir itu ada peristiwa yang namanya peristiwa Rengas Dengklok. Nah, lanjut saja. Dari pertama itu setelah adanya rencana untuk melakukan proklamasi kemerdekaan, itu orang-orang yang merencanakan itu membentuk suatu badan ya, badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia atau disingkatnya BPUPKI. Nah, yang membentuk itu ya namanya Letnan Jenderal Kumakichi Harada ya. Itu yang membentuk BPUPKI. Nah, BPUPKI ini dia memiliki nama Jepang. Nama Jepangnya itu Dokuritsu Junbi Kosakai ya. Ingat, BPUPKI dibentuk oleh Letnan Jenderal Kumakichi Harada ya. Itu dibentuknya pada tanggal 1 Maret 1945 ya. Itu dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 yang diketuai oleh Dr. ya Rajiman Widyodiningrat. Ya, ketua BPUPKI ini adalah Dr. Rajiman Widyodiningrat. Nah, BPUPKI pertama kali banget melakukan sidang ya, itu dari tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945. Nah, di sidang ini dia menghasilkan buah-buah pikiran, yaitu salah satunya adalah rumusan dasar negara Indonesia yang disebut Pancasila. Nah, itu tentang BPUPKI. Nah, setelah tugas BPUPKI ini dirasa udah beres, maka BPUPKI dibubarkan dan diganti dengan PPKI ya. BPUPKI dibubarkan tanggal 7 Agustus ya, dibubarkan tanggal 7 Agustus 1945, kemudian diganti oleh PPKI. PPKI itu kepanjangannya adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kalau dalam bahasa Jepangnya Dokuritsu Junbi Inkai. Tadi kan kalau BPUPKI Junbi Kosakai, kalau yang ini Junbi Inkai. Nah, PPKI ini diketuai oleh Insinyur Soekarno. Nah, PPKI inilah yang mengesahkan tadi hasil sidangnya BPUPKI, yaitu Pancasila. Dia yang mengesahkan Pancasila itu sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, seperti itu anak-anak. Jadi urutannya dibentuknya BPUPKI tanggal 1 Maret, ketuanya Dr. Rajiman, kemudian bubar tanggal 7 Agustus, diganti oleh PPKI, ya diketuai oleh Soekarno, dan PPKI itu mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, sebelum adanya proklamasi,
itu ada peristiwa di Jepang anak-anak. Jepang itu, terkena serangan bom, ya. Terkena serangan bom di Hiroshima dan Nagasaki, ya. Hiroshima dibom tanggal 6 Agustus dan Nagasaki itu dibom pada tanggal 9 Agustus. Ini menyebabkan Jepang itu oleng dia, istilahnya. Jepang itu tidak stabil dia pemerintahannya. Nah, karena itu pasukan di Jepang itu pemerintah Jepang menarik semua pasukannya untuk pulang ke Jepang. Nah, oleh karena itu beberapa dari golongan muda, ya, dia itu mendesak para golongan-golongan tua untuk melakukan proklamasi kemerdekaan. Pokoknya harus sekarang, ini ada momentum, ada peluang nih untuk kita bisa merdeka. Pokoknya harus sekarang. Tapi golongan tua itu nggak mau, nggak mau pokoknya sekarang. Ntar dulu, harus ada beberapa hal yang kita bicarakan baru boleh memutuskan proklamasi. Tapi karena konflik antara golongan tua dan golongan muda, kemudian yang golongan muda ini menculik Soekarno, ya. Soekarno dan Muhammad Hatta itu diculik ke Rengas Dengklok. Kenapa? Supaya Soekarno dan Muhammad Hatta itu fokus, ya. Nggak ada yang menghalang-halangi lagi untuk mempersiapkan kemerdekaan. Nah, itu anak-anak, ya, sekilas tentang peristiwa Rengas Dengklok. Nah, jadi itu dia 3 peristiwa penting sebelum kemerdekaan. Nah, tadi kan Mister bilang juga kita akan mempelajari teks narasi sejarah dengan menggunakan pokok pikiran atau peta pikiran, ya. Tujuannya kita gunakan peta pikiran ini adalah untuk mengelompokkan atau untuk lebih mudah memahami isi teks dari teks yang ada. Contohnya, ini ada teks nih. Teks tentang peristiwa pembacaan teks proklamasi. Kalau kita biasanya kan kalau banyak banget bacaannya itu pasti males baca. Rata-rata nih Mister lihat dari tahun-tahun sebelumnya, males banget baca. Ya, kemudian kalau kita sajikan informasi itu seperti tabel ini, ya, contohnya tokoh-tokohnya siapa? Kalau di sini langsung Mister tulis tokohnya Insinyur Soekarno. Terus kapan dia waktu pembacaan proklamasinya? 17 Agustus 1945 pukul 10 WIB. Nah, terus tujuan proklamasinya gimana? Supaya Indonesia merdeka, ditulis nanti di situ. Terus cara menyebarkan beritanya melalui radio, bisa melalui surat. Terus tempat pembacaannya di mana? Jalan Pegangsaan Timur. Oh, dengan seperti ini nanti anak-anak jadi lebih mudah memahami bacaan tersebut. Nggak lagi isi membaca semuanya gitu, ya. Sajian seperti inilah yang Mister harapkan nanti anak-anak bisa buat, tapi anak-anak juga tetap harus membaca dengan seksama sebelum membuat peta pikiran, ya, itu kuncinya. Nah, peta pikiran ini dibuat dengan apa? Menggunakan pertanyaan 5W plus 1H atau kata tanya adik Simba. Nah, seperti itu. Nah, kemudian sekarang kita beranjak ke muatan IPA. Nah, di sini Mister akan menjelaskan tentang perubahan wujud yang dapat kembali ke bentuk semulanya. Nah, contohnya begini. Nanti kita akan melakukan suatu percobaan, ya. Di percobaan tersebut, Mister akan membuktikan. Ya, kalau gitu Mister kasih contoh yang sederhana aja ya. Karena di sini contohnya es krim, ya. Es krim itu awalnya dia berbentuk apa? Berbentuk cair, ya. Oleh karena dia didinginkan, ya, es krim itu pertamanya bentuknya cair. Terus dia didinginkan, jadi bentuk apa? Bentuknya padat. Nah, jadi bentuk padat kan kalau es krim itu? Jelas. Nah, tapi es krim ini juga bisa kembali ke bentuk cair jika
atau bila mana dia itu menerima kalor. Menerima kalor itu contohnya seperti apa? Coba deh kalian diamin es krim nih. Ini anggap es krim nih, pensilnya Mister nih. Es krim ini kalau anak-anak udah buka, terus anak-anak makan, pasti nanti lama-kelamaan dia akan mencair. Ya, nah itulah perubahan wujud, itulah yang disebut perubahan wujud benda yang dapat kembali. Maksudnya kembali itu dari cair, padat, kemudian ke cair lagi. Seperti itu. Nanti akan Mister sajikan percobaannya. Nah, kemudian kita lanjut ke ini pembelajaran 2 ya. Kita lanjut ke pembelajaran 2, yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan wujud benda ya. Ada beberapa faktor. Kemarin Miss Maria juga sudah menjelaskan ada segitiga yang seperti ini ya. Di sini ada cair, misalnya cair, padat, gas. Nah, terus di sini ada tanda sini. Nah, ada tanda kayak gini. Nah, perubahan benda itu dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Tapi yang paling menjadi faktor utamanya itu adalah apakah benda itu menerima kalor atau melepaskan kalor ya. Apakah benda itu kena panas atau benda itu mengeluarkan panas ya, atau menerima suhu dinginnya. Nah, contoh perubahan wujud benda itu ada namanya mencair, menguap, menyublim ya. Nah, ketiga perubahan wujud itu disebabkan karena benda-benda itu menyerap kalor di lingkungan sekitar ya. Jadi dia menerima kalor, dikasih panas nih benda-bendanya, maka dia bisa mencair, menguap, dan menyublim. Nah, sementara proses membeku, mengkristal, atau mengembun itu terjadi karena benda-benda itu melepaskan kalor ya. Jadi suhunya itu semakin rendah, jadi dia melepaskan kalor ya. Kalau dia menerima kalor, suhunya semakin tinggi dan dia akan berubah wujud. Begitu ya anak-anak. Nah, sekarang tadi kan Mister udah kasih tahu nih, ada kita buat peta pikiran. Nah, peta pikiran itu kita bisa kemukakan sendiri informasi-informasi yang ada di dalamnya ya. Nah, setelah kita membuat peta pikiran yang tadi itu, kita bisa menceritakan kembali. Mengemukakan itu artinya menceritakan kembali informasi yang telah kita buat di peta pikiran itu. Tentunya Mister tekankan anak-anak bisa menggunakan bahasa sendiri supaya anak-anak lebih mudah dalam berbicara ya. Pakai bahasa sendiri aja, nggak usah pakai bahasa-bahasa yang baku ya. Nah, terus kita di muatan SBDP sekarang. Di sini Mister sudah pernah menceritakan dulu di tema-tema sebelumnya tentang pola lantai. Jadi pola lantai itu adalah perpindahan posisi penari di dalam tarian yang dilakukan secara berpola. Ya, polanya itu bagaimana? Nah, pola itu di sini Mister akan jelaskan ada 4. Ada pola lantai vertikal yang ini, ada pola lantai horizontal, ya, ada pola lantai garis melengkung dan pola lantai diagonal. Nah, pola lantai vertikal ini pola lantai yang penarinya melakukan formasi seperti berbaris ya, berbaris lurus ke depan atau ke belakang nih. Ya, kayak gini misalnya ada orang 1, 2, 3, 4 penari. Nah, itu namanya pola garis vertikal. Contoh tariannya itu adalah tari Serimpi dari Jawa Tengah. Kalau pola garis horizontal, dia itu barisnya memanjang ke kiri atau ke kanan. Ya, itu contohnya ada tari saman nih anak-anak. Kalau lihat pembukaan Asian Games itu kan ada tari saman tuh. Nah, itu contoh yang menggunakan pola lantai horizontal. Kalau dia
pola lantai garis melengkung ya, itu penarinya membentuk pola setengah lingkaran. Agak mencong dikitnya. Ya, setengah lingkaran begini penarinya berdiri seperti itu. Nah, tarian ini, pola lantai ini biasanya ditarikan atau digunakan dalam tari piring di Sumatera Barat. Yang terakhir, pola lantai diagonal. Pola lantai diagonal ini biasanya dia penarinya itu berdiri membentuk tanda X ya. Cirinya itu penarinya berdiri membentuk tanda X. Nah, tarian yang menggunakan pola lantai ini itu ada tari Bedaya Ketawang ya, yang sudah anak-anak pelajari. Itu tarian yang memakai pola lantai diagonal. Nah, sekian saja untuk penjelasan materinya. Nanti untuk tugasnya akan dijelaskan pada video berikutnya ya. Jadi untuk video kali ini kita cukup mendengarkan penjelasan materi dari Mr. Ilham ya. Oke, sekian saja dulu videonya. Mr. harap anak-anak tetap jaga kesehatan, tetap fit ya, supaya bisa mengikuti belajar online dengan baik dan tetap berjaga-jaga dengan menggunakan masker. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.